Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Baik adik-adik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita pertemuan yang ke-10 ya adik-adik. Lanjut di buku Muhammad Teladanku. Buku ketiga menjadi Rasul. Duri-duri di jalan. Gangguan Ummu Jamil dan Abu Lahab semakin menjadi-jadi. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan untuk menemui para pengikutnya, setiap kali itu pula beliau menemukan duri-duri bertebaran di jalan. Perlahan dan berhati-hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangkah agar duri itu tidak menembus alas kakinya. Namun, hampir setiap kali pula dalam keadaan itu, kotoran dan batu melayang ke arah beliau. Suara tawa melengking terdengar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah sibuk menghindari lemparan batu dan kotoran. Sambil menghapus kotoran yang melekati pakaian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh ke arah suara tawa. Ummu Jamil dan Abu Lahab kelihatan begitu menikmati penderitaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil berpakaian mencolok dan selalu menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tatapan menghina. Lihat, dengki Ummu Jamil. Inilah Muhammad, anak gembel yang berani membawa agama baru. Agama yang dikiranya dapat menyamakan kedudukan para bangsawan dengan para budak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata apa-apa untuk membalas. Beliau hanya balik menatap dengan tatapan yang tajam. Percuma kamu banyak berkata, istriku. Telinganya sudah tuli, sembur Abu Lahab. Hai para budak, lanjutkan kesenangan kalian. Nah, ini Ummu Jamil dan Abu Lahab menyuruh para budaknya melempari kotoran, batu, dan apa aja yang bisa dilempar ke arah Rasulullah, adik-adik tersayang. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud merupakan salah seorang pengikut pertama. Dialah yang pertama kali melantunkan ayat Al-Quran di hadapan sekumpulan orang Quraisy. Seketika, orang-orang itu memukulinya sampai babak belur. Kita balik ya ke halaman berikutnya. Nah, siapakah ini adik-adik tersayang? Coba kita bacakan ya. Oh, ini adalah Bilal bin Rabah. Adik-adik tersayang, beberapa pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama berasal dari kalangan miskin dan lemah. Ajaran Islam yang melarang penindasan membuat banyak budak dengan segera menjadi seorang muslim. Namun, jika tuan mereka tahu akan hal ini, para budak itu dipaksa harus memilih kembali menyembah berhala atau disiksa habis-habisan. Lemparkan dia dan baringkan tubuhnya di atas pasir. Raung Umayyah bin Khalaf al-Juhni. Rupanya ia sangat murka mengetahui seorang budaknya, Bilal bin Rabah, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih murka lagi, ia ketika tahu bahwa Bilal, si pemuda hitam itu, lebih memilih menghadapi siksa dan membangkang kehendaknya daripada harus keluar dari agama barunya itu. Orang-orang suruhan Umayyah membuka seluruh baju Bilal. Kemudian budak malang itu ditelentangkan di atas pasir yang panasnya begitu menyengat saat matahari berada di atas kepala. Adik-adik pernah nyoba kan kalau ke pantai ada pasir yang terbentang, adik-adik tidak memakai alas. Bagaimana rasanya? Panas ya adik-adik ya. Nah, itu panasnya di negara kita, sedangkan di
padang pasir Arab itu panasnya lebih panas lagi karena di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan adik-adik. Jadi betapa tersiksanya ya saat itu Bilal bin Rabah, budak jelek, engkau akan diperlakukan seperti ini hingga engkau mati atau engkau mengingkari Muhammad dan kembali menyembah Lata dan Uzza. Adik-adik, menghadapi ancaman itu, Bilal hanya berkata, Ahad, Ahad, artinya Maha Esa Allah, Maha Esa Allah. Suara cambuk memerihkan telinga ketika Bilal disiksa. Ahad, Ahad. Letakkan batu besar di atas dadanya. Raung Umayyah. Bilal merasa dadanya hampir remuk dan terasa begitu sesak hingga nyaris tidak dapat lagi bernafas atau bersuara. Tetapi ia tetap melantunkan kalimat juangnya. Ahad, Ahad, Ahad. Ibu Bilal, Hamamah, juga disiksa tuannya. Menurut satu riwayat, ia gugur dalam penyiksaan itu dan wafat sebagai syuhada. Dalam riwayat yang lain, Hamamah dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Sa'ad, seperti Bilal, Khalid bin Sa'id termasuk orang-orang pertama yang beriman. Khalid adalah orang keempat atau kelima yang memeluk Islam. Ia bermimpi akan jatuh ke jurang api, tapi diselamatkan oleh seorang yang ternyata adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu waktu awal-awal Islam dikumandangkan, para sahabat yang miskin ya adik-adik ya, terutama para budak yang tidak merdeka itu, kalau ketahuan masuk ke dalam Islam, dia akan mendapat siksa dari tuannya. Yuk, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Siksaan demi siksaan. Adik-adik tersayang, setelah melihat Umayyah menyiksa Bilal sedemikian kejam, para pemilik budak dan pembesar Quraisy yang lain ikut menyiksa para budak mereka yang ketahuan memeluk Islam. Beragam siksaan sangat kejam ditimpakan kepada para pemeluk Islam pertama itu. Hukuman apa yang harus kutimpakan kepada budak pembangkang ini, Tuan? Tanya Al-Gojo. Sang tuan tersenyum sinis. Cambuk dia sampai tanganmu tidak mampu lagi. Al-Gojo melaksanakan tugasnya dengan patuh. Suara lecutan cambuk disertai erangan orang terdengar dari detik ke detik. Setiap lecutan membuat rasa sakit dan yang lebih perih dari lecutan sebelumnya. Sebagian orang yang kuat bertahan hingga pingsan. Sebagian orang yang lain gugur karena tidak kuat menahan derita. Lebih dari itu, ternyata bukan hanya cambukan yang berbicara. Buka pakaiannya, perintah seorang bangsawan kepada para tukang pukulnya. Beberapa budak muslim yang malang itu segera saja menjadi tidak berbaju. Pakaikan mereka pakaian besi yang ketat menempel di kulit. Seringai sang bangsawan. Para tukang pukul segera menurut. Sekarang bakar baju besi yang telah dikenakan itu. Panas ya adik-adik ya. Seru bangsawan yang buas itu. Sudah pakai baju besi, terus baju besinya disuruh bakar panas, terus dipakaikan ke para budak yang bajunya dilepas ya adik-adik ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Adik-adik tersayang, jerit kesakitan budak-budak muslim itu amat memilukan karena baju besi yang dibakar itu menghanguskan seluruh kulit mereka. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para pengikutnya disiksa demikian kejam?
Oh, ini Rasulullah sedang bermusyawarah dengan para sahabat adik-adik. Kira-kira apa ya yang dilakukan mereka untuk membantu para budak tersebut? Ummu Ubais dan Zinnirah. Ummu Ubais dan Zinnirah adalah dua perempuan muslim yang disiksa sampai jadi buta. Orang-orang Quraisy mengejek dengan mengatakan bahwa kebutaan itu disebabkan mereka dikutuk berhala. Namun dengan izin Allah, keduanya kemudian dapat melihat lagi sehingga orang-orang muslim dapat membalas ejekan orang-orang kafir. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Syahidah pertama. Oh, ada syahidah yang pertama adik-adik tersayang. Siapakah dia? Sabar. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali para pengikutnya mengadukan penderitaan mereka. Saat itu mereka tidak ada lagi yang dapat diperbuat selain sabar sampai mati. Sabar yang demikian membuat para pemeluk muslim pertama sanggup menanggung derita siksa di luar batas kemampuan fisik manusia. Khabbab bin Al-Arat pernah meminta agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah dalam menghadapi penindasan ini. Mendengar ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk dengan wajah merah padam seraya bersabda, "Sungguh telah terjadi sebelum kamu. Ada orang yang disisir badannya dengan sisir besi hingga dagingnya mengelupas dan terlihat tulang-tulangnya. Akan tetapi, ia tetap teguh memegang keyakinannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan urusan ini sampai seorang penunggang kuda berjalan dari Sana'a ke Hadramaut dan ia tidak takut kecuali kepada Allah. Ingatlah, serigala akan tetap ada di tengah-tengah gembalaan. Hanya saja kalian lengah." Sumayyah adalah ibu Ammar bin Yasir, beserta suami dan anaknya. Sumayyah disiksa karena mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia diseret di jalan-jalan kota Mekah, lalu dilempar ke padang pasir. Pukuli dia sekuat-kuatnya, perintah Abu Jahal. Sumayyah pun dipukuli sampai pingsan. Kejadian ini dilakukan berulang-ulang selama berhari-hari. Namun, semakin sakit tubuhnya, iman Sumayyah malah semakin tinggi. Masya Allah, Ibu Sumayyah ya diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi ujian dari orang-orang Quraisy ya adik-adik ya. Engkau mengikuti Muhammad karena tertarik pada ketampanannya, ejek Abu Jahal. Tidak, geleng Sumayyah. Aku mengikuti Rasulullah karena percaya pada apa yang beliau sampaikan. Aku mengikuti Rasulullah karena beliau mengajarkan ada Tuhan yang lebih patut disembah daripada berhala-berhala kalian. Akhirnya, kesabaran Abu Jahal pun habis. Dia mengambil tombak dan menusuk Sumayyah. Adik-adik tersayang, Sumayyah tercatat dalam sejarah sebagai perempuan muslim pertama yang syahid atau syahidah kalau untuk perempuan ya adik-adik tersayang ya. Karena membela Islam. Seperti itu adik-adik. Insya Allah balasan Sumayyah ada di surga adik-adik. Karena Sumayyah mempertahankan keimanannya di hadapan orang-orang Quraisy. Surga untuk keluarga Yasir. Oh, syahidah ya maksudnya adik-adik ya, syahidah yang bernama Sumayyah. Nih, surga untuk keluarga Yasir. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan Yasir, Sumayyah, dan putra Yasir yang bernama Ammar
disiksa habis-habisan, beliau bersabda, "Sabar, wahai keluarga Yasir. Tempat yang telah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Masya Allah. Mudah-mudahan kita nanti di surga bertemu mereka ya adik-adiknya. Selanjutnya penebusan. Penebusan siapakah ini adik-adik tersayang? Penebusan melihat saudara baru mereka disiksa demikian kejam. Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan semua orang kaya yang beriman segera bertindak. Abu Bakar mendatangi Umayyah bin Khalaf yang sedang menyiksa Bilal. "Bebaskan dia," pinta Abu Bakar. "Tidak," cibir Umayyah. "Engkau dan temanmu Muhammad telah meracuni pikirannya. Justru aku yang minta agar kamu menghentikan pengaruh jahatmu terhadap budakku ini." Abu Bakar merasa bahwa hati Umayyah tidak mungkin lagi dibujuk. Maka ia segera mengajukan penawaran. "Ku beli Bilal darimu. Lihat, ini 5 uqiyah emas. Ambil uang itu dan berikan Bilal kepadaku." Wajah Abu Bakar memerah, bukan karena marah, melainkan karena dipenuhi rasa bahagia bisa menolong saudaranya yang tertindas. "Jangankan hanya 5 uqiyah," ujar Abu Bakar sepenuh hatinya. "Andaikan engkau menjual 100 uqiyah sekalipun, aku akan tetap membelinya." Kini, giliran wajah Umayyah yang memerah. Terbayang keuntungan yang akan didapatnya seandainya ia menawar lebih tinggi lagi. Demikianlah adik-adik tersayang, Abu Bakar yang baik hati kemudian membebaskan Bilal. Tidak berhenti sampai di situ, beliau pun terus menggunakan hartanya untuk membebaskan 5 orang lagi, kaum muslimin lain yang tengah disiksa. Budak terakhir yang dibebaskan adalah budak milik Umar bin Khattab. Orang-orang Quraisy mengejek Abu Bakar. Alangkah sia-sianya Abu Bakar itu. Dia membuang-buang uang untuk membebaskan orang. Namun, semangat Abu Bakar justru membakar kaum muslimin lain untuk turut berusaha keras membebaskan saudara-saudara mereka. Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir tuh yang tadi ya adik-adik ya yang kita bacakan di halaman sebelumnya bahwa Ammar bin Yasir adalah anak dari Yasir dan Ibu Sumayyah yang sudah menjadi syahid dan syahidah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir diangkat menjadi gubernur di Kufah. Walau demikian, Ammar bin Yasir membeli sendiri sayuran di pasar dan memanggulnya pulang di atas punggung. Ternyata suatu saat nanti Ammar bin Yasir akan menjadi seorang khalifah adik-adik. Nanti kita akan bacakan kisah Ammar bin Yasir ya adik-adik ya, beserta sahabat-sahabat yang sebelumnya sudah kita kulik sedikit. Nah, Darul Arqam. Apa Darul Arqam adik-adik? Waktu terus berjalan, kegigihan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai berbuah. Sedikit demi sedikit, para pemeluk Islam mulai bertambah. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kecil itu mulai terasa sempit. Padahal sebelumnya kita tahu ya, rumah Rasulullah itu kan tinggalnya bersama Bunda Khadijah ya. Termasuk besar ya adik-adik ya. Ternyata setelah banyak yang masuk ke dalam Islam, rumahnya Bunda Khadijah dan Rasulullah tidak cukup untuk menampung mereka. Nah, akhirnya apa solusinya adik-adik? Nih, ya Rasulullah, alangkah baiknya jika kita memindahkan tempat pertemuan ke rumahku, usul Arqam. Rumahku cukup luas untuk menampung jumlah kita yang sudah puluhan orang.
Lagi pula letaknya ada di puncak bukit. Orang-orang jahat tidak mudah mencapai tempat itu untuk mengganggu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun setuju. Oleh karena itu, pertemuan setiap malam pun pindah ke rumah Arkom. Sebagai pemeluk Islam, waktu itu adalah orang-orang yang lemah. Para budak, buruh, orang miskin, perempuan-perempuan fakir, serta orang tertindas lainnya. Sisanya adalah golongan orang terpelajar dan pedagang kaya. Akhirnya, kajian yang dilakukan di rumah Rasulullah berpindah di Darul Arkom ya adik-adik ya. Sebenarnya kebanyakan pedagang mulanya agak ragu. Bagaimana kalau nanti ajaran baru ini menutup Mekah dari rombongan saudagar dari tempat-tempat lain? Kalau demikian yang terjadi, kita akan bangkrut, ujar seorang pedagang. Namun, keraguan itu ditepis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak akan menutup Mekah. Islam juga tidak akan mengubah musim haji ketika justru banyak pedagang mancanegara berdatangan ke Mekah. Islam tidak melarang semua itu. Hal yang dilarang adalah pertama, menyembah berhala. Kedua, menyerahkan persembahan dan korban kepada bangsawan Quraisy. Ketiga, bertelanjang ketika tawaf di Ka'bah. Keempat, menyelenggarakan pelacuran. Kelima, mengeluarkan kata-kata kotor dan tindakan buruk lain saat melaksanakan haji. Mendengar itu, para pedagang pun lega. Kebanyakan mereka bukan pedagang budak dan tidak menarik untung dari korban yang dipersembahkan untuk bangsawan-bangsawan Quraisy. Iman mereka pun semakin kuat. Melihat Islam semakin dicintai para pengikutnya, para pemberas Quraisy pun menyusun rencana lain. Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, ini siapa ya adik-adik ya? Tuh tadi kan ada Darul Arqam. Mungkin mereka yang memilih Al-Arqam ini yang punya Darul Arqam ya adik-adik ya. Kita bacakan ya. Nama aslinya adalah Arqam bin Abdul Manaf bin Asad. Ia adalah keluarga muda yang kaya raya. Di rumah Arqam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar siang dan malam hingga umat Islam mencapai 40 orang. 200 tahun kemudian, Khayzuran, seorang pemimpin perempuan dari dinasti Abbasiyah, membeli rumah Arqam. Kemudian ia memugarnya dan menamakannya Wisma Arqam. Arqam ikut dalam setiap dakwah dan peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal alim, Masya Allah. Tuh sahabat Rasulullah ya adik-adik. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Rencana para pemuka Quraisy. Apa yang harus kita lakukan? Teriak seorang pemuka Quraisy. Abu Bakar dan teman-temannya terus membebaskan budak-budak kita. Tidak ada jalan lain. Bunuh budak-budak itu agar yang lain ketakutan. Tidak, geleng Abu Jahal mah. Sumayyah telah kubunuh. Tapi itu tidak membuat yang lain takut. Cari saja cara lain. Seorang pemuka Quraisy berdiri cepat. Pukuli Muhammad sampai remuk. Dengan demikian, wibawanya akan hancur dan pengikutnya pun bubar ketakutan. Namun, keluarga Muhammad dari Bani Hashim akan membelanya. Lengking yang lain. Siapa? Abu Thalib sudah terlalu tua. Yang harus kita takuti dari Bani Hashim adalah Hamzah. Namun, engkau lihat sendiri, Hamzah sibuk berfoya-foya sendiri. Ia tidak peduli pada nasib keponakannya itu. Pilihlah 2 orang yang paling ditakuti di Mekah untuk melaksanakan tugas ini. Sejenak, orang-orang terdiam
sambil memandang berkeliling. Kemudian seorang dari mereka menunjukkan jarinya kepada pemuda bertubuh tinggi besar. Engkau, Umar bin Khattab, engkau dan Abu Jahal. Tidak ada orang lain yang berani melawan kalian untuk memukuli Muhammad. Orang-orang berseru setuju. Sabar. Tiba-tiba seseorang berseru. Langkah awal bukanlah serangan fisik. Hancurkan dulu wibawanya. Kuusulkan agar kita suruh para budak melempari Muhammad dan meneriakinya sebagai pembohong, orang gila, dan tukang sihir. Adik-adik tersayang, usul itu disetujui. Mulai hari itu, setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati jalan-jalan di Mekah, para budak, para wanita yang nasibnya justru sedang diperjuangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneriaki beliau. Pembohong besar, orang gila, tukang sihir. Suara mereka keras dan tajam, layaknya orang sedang mengusir kucing yang masuk dapur. Kemudian apa yang terjadi jika Abu Jahal atau Umar mulai memukuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini waktu sahabat Umar belum masuk Islam ya adik-adik ya. Yuk kita baca ini apa ini? Sahir. Sahir atau juru tenung adalah julukan yang diberikan orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjatuhkan citra beliau. Tadinya mereka akan menjuluki Rasulullah sebagai kahin atau tukang ramal yang mendapat ilham dari jin, orang yang kerasukan setan atau penyair. Walid bin Al-Mughirah lah yang Walid bin Al-Mughirah lah yang Mughirah adik-adik ya. Walid bin Al-Mughirah lah yang mengusulkan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sahir. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita baca ini dulu ya adik-adik ya. Ayah Abu Bakar. Abu Quhafah adalah ayah Abu Bakar. Melihat Abu Bakar selalu membebaskan budak yang lemah, Abu Quhafah mengejek. Kenapa tidak digunakan uangnya untuk membayar orang kuat yang dapat membayar dan mengawalmu? Abu Bakar menjawab, Ayah, semua itu kulakukan karena Allah semata. Nah, ini apa ini adik-adik? Nah, ini adalah ilustrasi gambar apa ya kira-kira? Tunggu ya, kakak bacakan dulu. Kuda jantan. Saat itu merupakan masa yang berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pergi ke sebuah tempat yang teduh, berbaring di atas batu, dan berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh. Tidak ada yang lebih menyakitkan dibanding cacian dan celaan dari orang-orang yang justru sedang diperjuangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mati-matian. Sementara itu, di depan Ka'bah, Abu Jahal berkoar di depan teman-temannya. Aku bersumpah untuk menghantam kepala Muhammad dengan sebuah batu ketika ia sedang sujud kepada Tuhannya. Beberapa orang bersorak memberi semangat, sedangkan yang lain saling pandang dengan terkejut. Itu adalah sebuah tindakan kejam yang dapat menimbulkan kematian. Jika Muhammad meninggal, Bani Hashim pasti akan menuntut balas dan Mekah akan terpecah oleh perang saudara. Namun, Abu Jahal telah mengucapkan sumpah yang tidak dapat ditarik lagi
tanpa mencoreng mukanya sendiri. Oleh karena itu, mereka memilih untuk mengamati apa yang terjadi dengan dada berdebar-debar. Adik-adik tersayang, kesempatan yang ditunggu Abu Jahal pun tiba. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di depan Ka'bah. Ketika beliau bersujud, Abu Jahal dengan cepat melangkah mendekat. Kedua tangannya yang menggenggam batu terangkat tinggi-tinggi. Matanya menyala buas. Namun ketika batu akan dihujamkan sekuat tenaga, mendadak Abu Jahal berbalik pergi. Batu di tangannya lepas dan wajahnya pucat ketakutan. Ada apa? Ada apa? Semua temannya bertanya bingung. Ada apa ya adik-adiknya? Penasaran juga ya, kenapa tiba-tiba Abu Jahal yang saat itu dengan percaya dirinya akan menghujam Rasulullah dengan batu yang besar, tapi ternyata tiba-tiba dia seperti orang yang ketakutan itu ya adik-adiknya. Nah, dengan napas tersendat-sendat, Abu Jahal berkata, "Demi Tuhan, di depanku tadi berdiri seekor kuda jantan. Belum pernah aku menyaksikan seekor kuda jantan serupa itu. Kepala, tengkuk, dan giginya sungguh mengerikan. Aku yakin dia akan menelanku seandainya batu tadi kuhantamkan." Abu Jahal pergi cepat-cepat untuk menenangkan diri. Orang-orang memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan heran dan takjub. Sementara itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk. Wajah beliau begitu teduh, tenang, dan tentram. Ya Allah, ada perlindungan Allah terhadap Rasulullah ya adik-adik ya dari gangguan Abu Jahal. Yuk, lanjut. Singa padang pasir. Adik-adik tersayang, orang-orang terus menertawakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau lewat. Pembohong besar, orang gila, tukang sihir. Abu Jahal terus menyemangati orang-orang untuk mengejek sambil kerap kali melontarkan caci maki juga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendadak berhenti melangkah. Beliau berpaling dengan tenang menghadap Abu Jahal. Tetapi sorot matanya tajam. Abu Jahal berhenti dan terdiam. Dengan wajah sayu penuh belas kasihan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memandang orang-orang kecil yang mengejeknya. Seketika, sorak-sorai pun mereda. Semua orang yang berada di sekitar tempat itu terpesona melihat keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kali ini mereka seolah disadarkan betapa menyakitkannya ejekan mereka itu diterima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorot mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seolah berkata, "Mengapa kalian mengejekku? Bukankah aku sedang berjuang menyelamatkan kalian dari kekejaman bangsawan Quraisy dengan membawa Islam yang mulia? Seandainya kalian tahu, ejekan Abu Jahal itu tidak begitu menyakitkan dibanding kata-kata kalian, sebab kepada kalianlah Allah menyuruhku menebar kasih sayang." Tanpa sepatah kata pun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlalu. Orang-orang bubar dengan membawa perasaan masing-masing. Tatapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sangat berkesan di hati seorang budak perempuan. Ketika budak itu berjalan pulang, ia melihat Hamzah bin Abdul Muttalib datang.
Hamzah berjalan gagah dan bangga memasuki Mekah. Ia betul-betul laki-laki perkasa dengan perawakan tinggi dan kekar. Dengan wajah angkuh, Hamzah melangkah sambil menyandang busurnya. Ia habis berburu. Orang-orang yang melihatnya pun berbisik kagum. Namun budak perempuan tadi merasa ada yang janggal. Mengapa orang segagah ini tidak membela Muhammad, keponakannya sendiri? Mengapa ia bisa setenang itu? Tahukah ia bahwa Muhammad, keponakannya, dicaci maki orang? Muhammad dihina pemimpin kabilah lain yang menjadi saingan Bani Hashim. Pantaskah ia disebut sebagai seorang perkasa, seorang pemuda yang perkasa, yang pantang menyerah pada lawan? Sedangkan ia tidak berbuat apapun ketika seorang keluarga Bani Hashim dicaci maki orang. Dengan dada yang hampir meluap, budak perempuan itu menegur Hamzah. Tuhan, tidak tahukah Anda apa yang menimpa keponakanmu itu? Hamzah berhenti dan budak perempuan itu menceritakan apa yang dilihatnya. Dalam sekejap saja, wajah Hamzah memerah. Tanpa berkata apapun, ia berbalik menuju Ka'bah dengan langkah bergegas. Ia mencari Abu Jahal. Adik-adik tersayang, tahukah apa yang terjadi? Tuh, Hamzah, Abu Thalib ngapain ya adik-adik ya? Sahabat masa kecil. Nih. Meski Hamzah adalah paman Nabi, usia mereka hampir sebaya. Dari kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hamzah dibesarkan bersama, bermain bersama, dan menjadi sahabat karib. Itulah yang menyebabkan Hamzah begitu menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, masih ingat kan adik-adik ya? Bahkan Hamzah dan Rasulullah pernah bermain bersama pada saat Rasulullah masih kecil. Yuk kita lanjut ke halaman berikutnya. Kebimbangan Hamzah di depan Ka'bah. Abu Jahal bercerita kepada beberapa temannya. Puas rasanya melihat Muhammad dicaci begitu banyak orang, ujar Abu Jahal. Kalau ku beri semangat sedikit lagi, bukan tidak mungkin mereka akan memukulinya. Teman-temannya terlihat ikut bersemangat. Beberapa orang mulai ikut bicara. Tetapi mendadak semuanya terdiam dan memandang ke arah yang berbeda. Abu Jahal ikut menoleh dan seketika kerongkongannya tercekat. Hamzah bin Abdul Muthalib, sang pahlawan Bani Hashim, menjulang di belakangnya dengan mata menyala tanpa ampun. Beraninya engkau mencaci-caci Muhammad, padahal aku telah memeluk agamanya. Coba lakukan penghinaanmu kepadaku jika engkau benar-benar jantan. Wow. Tiba-tiba Paman Hamzah bilang seperti itu adik-adik. Tuh, padahal aku telah memeluk agamanya. Beneran itu. Yuk kita lanjut ya adik-adik ya. Biar kita tidak penasaran. Setelah berkata begitu, Hamzah melayangkan busurnya. Bunyinya mendecit cepat dan keras sehingga kepala Abu Jahal pun terluka. Oh, dipukulkannya ke Abu Jahal, adik-adik. Beberapa teman Abu Jahal serempak berdiri. Tampaknya perkelahian tidak terhindarkan lagi. Ketika Abu Jahal melihat ini, ia mengangkat tangan untuk mencegah teman-temannya. Abu Jahal yakin dalam keadaan seperti itu, Hamzah tidak akan ragu-ragu membunuh orang. Dengan nafas tersengal, Abu Jahal memegangi kepalanya. Ia berkata sambil menahan marah, "Kita tinggalkan saja dia. Aku memang telah mencaci maki kemenakannya."
Mereka pun pergi dengan geram dan murung. Namun hati Hamzah belum lega. Ia pulang dengan bimbang. Mengapa begitu mudah kutinggalkan agama nenek moyangku? Tuh, ternyata Hamzah juga tidak sengaja adik-adik tersayang mengatakan yang itu tadi, padahal aku telah memeluk agamanya. Maksudnya Hamzah itu udah masuk ke agama Islam bersama dengan kaumnya Muhammad. Nah, itu yang membuat Hamzah menjadi bimbang adik-adik tersayang. Setelah melewati malam yang gelisah, Hamzah akhirnya berdoa, "Ya Tuhan, jika Muhammad benar, teguhkanlah hatiku. Jika Muhammad salah, jauhkanlah aku darinya." Hamzah menemui Rasulullah SAW dengan sedih dan menceritakan semua kegelisahan hatinya. Rasulullah SAW lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran. Perlahan, hati Hamzah dipenuhi rasa tenang, haru dan kagum. Dengan bulat hati ia pun berkata, "Aku menyaksikan bahwa engkau itu sungguh benar. Maka itu, tampakkanlah agamamu, hai anak saudaraku." Bukan main bersyukurnya Rasulullah SAW. Islam telah memiliki benteng yang kuat dalam menghadapi kekerasan Quraisy. Hamzah memeluk Islam pada akhir tahun ke-6 kenabian atau nubuah. Adik-adik tersayang, apakah orang-orang Quraisy lalu berputus asa? Tidak. Mereka mempunyai cara lain untuk menekan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilustrasi Abu Jahal ketika dipukul busur oleh paman Hamzah, adik-adik tersayang. Singa Allah dan singa Rasulnya. Seluruh kegagahan Hamzah dibaktikannya untuk membela Allah dan agamanya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi Hamzah julukan istimewa, singa Allah dan singa Rasulnya. Hamzah adalah komandan Sariyah yang pertama. Sariyah adalah pasukan Muslim yang berangkat tanpa disertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Ternyata sudah habis adik-adik tersayang. Jadi buku ketiga ini sudah kita tamatkan bersama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan di buku keempat, Muhammad Teladanku, buku keempat, Ketabahan. Oke, adik-adik tersayang, jangan lupa sholat dan doakan kedua orang tuamu ya. Lanjutnya kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.